Oke, kita lihat di sini sedang di alun-alun Ujung Berung. Saya bersama teman lama saya namanya Tiara. Mohon maaf di masker karena sedang ya biasa di masker, tidak sedang corona juga kan sudah PSBB-nya udah selesai. Saya juga di masker tapi di luar, tidak di dalam. Eh, dua meter, Nah, 2 meter teh sama semeter meureun. 2 meter. Kelihatan kah? Kelihatan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini speaker. Oh, ini speaker. Apa kabar Tiara? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sudah berapa lama di Bandung atau jadi orang Bandung? Asli Bandung dari lahir. Oh dari lahir asli Bandung. Dari sebelum lahir juga udah orang Bandung. Aktivitas sekarang apa setelah kuliah? Ngajar TK walaupun gak sesuai sama lulusannya, sama jadi fundraiser Yayasan Geraha Duafa Indonesia. Yayasan Geraha Duafa Indonesia. Ngajar TK sudah berapa lama? Dari 2014, karena emang kan diajakin sama saudara, yayasannya juga masih yayasan saudara, jadi diajakin. Diajakin ya. Teman saya ini sempat satu alma mater dengan saya. Kuliah dulu di mana? Ini atuh. Mana sih? Oh nggak ada ya, lambangnya saja ya. Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sudah wisuda ya? Alhamdulillah. Wisudanya tepat waktu atau telat atau cepat? Alhamdulillah pas Oktober ya, September 2017 ya, 17. Alhamdulillah. Sekarang harapan dari Tiara sendiri, dari kan sekarang itu online ya TK, harapannya apa maunya? Harapan gimana? Harapannya maunya Ya, offline aja, normal ya aja. harapannya mah apapun yang terbaik lah, karena emang kalau dunia anak kan online tuh susah ya. Kalau dunia anak tuh harus dengan sentuhan, dengan kasih sayang, dengan tatapan, sedangkan kalau online kan jauh gitu, jadi nggak bisa nggak bisa memahami, kurang memahami anaknya. Jadi mudah-mudahan sih corona segera berlalu, jadi anak-anak juga bisa sekolah seperti biasa, bisa ngajar seperti biasa lagi. Ya. Yang akan saya tanyakan di sini, apakah Tiara percaya dengan corona? Ya, maksudnya percaya gimana? Percaya tentang penyebarannya itu ada di sekitar kita, bukan penyebaran hanya di luar saja seperti Jakarta. Kalau di kita, di sekitar Tiara, apakah ada atau tidak? Percaya sih, soalnya kan walau alam kan, orang-orang tuh datang masuk keluar tuh entah dari mana, mereka gak tahu mereka bersih atau ada virus, mungkin gak tahu kan, kita nggak pernah tahu, karena emang corona untuk gejalanya juga harus nunggu 2 minggu kan ya, 2 minggu. Jadi walau alam, kalau bilang percaya sih percaya aja, karena memang yang namanya virus ya lah. Ya, saya juga percaya virusnya dari Januari padahal sudah ada, sudah masuk ke Indonesia, padahal tapi belum diberitakan. Masih 1-2 lah yang terjangkit. Ya itu adalah tentang virus. Kemudian yang saya tanyakan lebih mendalam lagi, saudara-saudara atau teman nggak ada kan yang kena virus yang dikenal sama Tiara? Alhamdulillah nggak ada. Kebetulan daerah Gede Bage masih bersih, belum ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga nggak ada lah, gak nyampe sini ya. Iya. Terus keluarga yang di Jakarta, teman-teman yang di Jakarta juga alhamdulillah nggak ada yang kena. Ya sama juga, ini saya tuh sudah bertanya kepada 6 orang lebih dari Tanjung Sari Sumedang sampai ke Bandung sini, apakah ada orang yang dikenal oleh anak yang terkena corona, dan jawabannya adalah tidak ada. Jadi aman-aman saja di sekitar wilayah seseorang Tanjung Sari yang kita sini. kenal ya. Cita-citanya memang dulunya ingin jadi guru TK. Kalau cita-cita awal mah pengen menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah Allah ngasih hidayah, alhamdulillah. Sadar gitu kalau hidup di dunia ini bukan soal harta dunia, bukan soal lelah di dunia gitu, tapi kan bagaimana kita hidup di dunia ini emang tujuannya gitu, tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini apa gitu ya, untuk ibadah, untuk mengumpulkan amal soleh, untuk
mencari ridho Allah, untuk menjadi orang yang bermanfaat sebanyak-banyaknya tuh. Jadi makanya kenapa pilih TK, karena TK itu kan membagi ilmu, mudah-mudahan jadi amal jariah buat Tiara. Terus kenapa jadi fundraiser juga, karena fundraiser itu kan ngajak orang berbuat baik, ngajak orang bersedekah, ngajak orang membersihkan hartanya melalui zakat. Jadi ya pilihan-pilihan ngajar sama fundraiser itu ya mudah-mudahan jadi jalan Tiara buat mendapat ridho Allah. Ya, ya ini bukan sebuah kebetulan, ini juga bukan sebuah rencana, namun ini sudah menjadi takdir Tuhan. Tadi saya telah membaca buku Perjalanan Menuju Langit dari Ahmad Tafsir. Pernah baca Ahmad Tafsir? Belum. Itu pengarang buku, pencipta buku dari filsafat Islam. Di sana dijelaskan bahwa zakat dan infak bertujuan untuk melepaskan diri supaya tidak terikat pada dunia materi. Jadi ketika dicabut nyawa pun dia tidak akan kesakitan seperti orang kesakitan yang menumpuk hartanya. Bagaimana menurut pendapat Tiara, mengapa bisa masuk kepada yayasan Geraha Duafa? Ya, Geraha Duafa. Apa yang membuat Tiara ingin ikut ke dalam? Ya betul, tadi zakat itu untuk memperingan lah ya, untuk membersihkan harta kita, karena kita nggak pernah tahu ya di dunia ini tuh maksudnya riba itu udah kemana-mana, yang udah nggak sadar lah sama kita tuh. Jadi walau alam harta yang kita dapat itu apakah ada ribanya atau benar-benar pure bersih atau seperti apa, kita nggak pernah tahu kan. Hidup di dunia tuh emang emang susah lah gitu diprediksinya. Jadi zakat itu satu-satunya jalan untuk membersihkan harta kita. Walaupun kita sudah menjaga harta kita benar-benar di jalan yang halal, tapi walau alam, makanya ada zakat ini. Tiara juga jadi fundraiser ini tuh untuk ngajak bareng-bareng gitu, supaya menyalurkan hartanya tuh udahlah coba zakat aja lah, biar harta yang kita nggak pernah tahu ada manfaat baik atau ada sisi haramnya walaupun sedikit, bisa dibersihkan di zakat sedekah ini gitu. Dari kerjaan Tiara ini, apakah yayasan mentargetkan Tiara untuk 4 orang? Iya. Ditargetkan berapa orang? Target harusnya ya, kewajiban yang harus dicapai itu perharinya itu harus dapat 20 donatur, 20 calon donatur, bukan donatur, calon donatur. Dan per bulannya itu diusahakan mencapai target 15 juta per orang. Per tahun? Per orang, per bulan. Per bulan, 15 juta per tahun. Per bulan. Ya, dari 20 donatur. 20 donatur itu per harinya. Jadi zakat itu hitungannya 2,5% satu bulan penghasilan atau berapa hitungannya? Zakat itu kan banyak ya macamnya, ada zakat fitrah, ada zakat penghasilan. Kalau zakat penghasilan itu sebenarnya banyak pendapat. Cuman kita ambil satu pendapat yang ngambil per bulannya itu pendapatannya itu sekitar seukuran dengan 520 kg beras, kira-kira 6 jutaan lah per bulannya. 6 juta per bulan jika per bulannya. Iya, satu orang. Iya. Baru dikeluarkan 2,5%. Cuman ada juga pendapat yang kemarin sih Tiara juga dengar dari ceramah Adi Hidayat, kita tuh jangan terlalu untuk membersihkan harta itu sendiri ya. Jangan berpatokan pada yang 520 kg itu, tapi diusahakan kita belajar sama-sama. Sekecil apapun kita berpenghasilan, dari manapun kita dapat harta, diusahakan untuk mengeluarkan 2,5% atau 5% untuk membersihkan harta kita gitu. Yayasan itu bergerak di bidang apa selain dari pengumpulan zakat? Dari sosial, keagamaan juga, kemanusiaan juga. Kayak kita tuh programnya ada beberapa sih ya. Yang jadi pokoknya itu ada program cinta ini bergerak di bidang kayak bencana alam. Kalau sekarang lebih ke bencana corona, ini masuknya ke bencana alam.
kita ngebantu orang-orang yang terdampak corona. Terus satu lagi apa sih, membiayai yang sakit, kayak sekarang juga kita lagi membiayai Syamil. Kalau mungkin teman-teman tahu, Syamil itu memiliki kelainan jantung yang harusnya di mana, pokoknya kebalik lah. Kemarin tuh beberapa hari lalu tuh, kemarin kalau nggak salah lagi dioperasi pembedahan apa gitu ya, lupa, mudah-mudahan lancar ya, seperti itu, mudah-mudahan lancar. Kita juga masih membuka donasi apabila ada yang mau ikut donasi. Terus ada juga program Senyum. Nah, program Senyum ini kita khususkan untuk anak yatim duafa tahfiz. Jadi anak yatim yang duafa yang tahfiz juga kita membiayai perlengkapan sekolahnya, kita membiayai peralatan sekolahnya, seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, seperti membagikan donasi, apakah yang membagikan beraktivitasnya dari komunitas itu yayasannya? Iya. Apakah ada undangan atau yang pihak luar ingin ikut membagikan? Boleh. Misalnya donatur mau ikut dong, kalau ada misalkan kunjungan ke panti yatim misalnya, aku mau ikut, boleh banget, kita tampung gitu. Kalau donaturnya hanya ikut sebulan gitu, sebulan ke selanjutnya tidak ikut, gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, barangkali kan kita nggak tahu ya hidayah itu datang kapan, barangkali dia udah niat, aku mau sekali aja nih karena nggak tahu penghasilan kedepannya bisa ngasih atau enggak, tapi pengen ikut misalnya kegiatan, ikut, pas udah ikut ternyata dia tuh jadi bertekad gitu untuk menyisihkan hartanya untuk di Geraha Duafa ini gitu. Jadi kita nggak membatasi siapa yang bisa ikut atau enggaknya gitu, kita membuka siapa aja yang mau ikut, hayu. Jadi dari awal bekerja Tiara di yayasan itu mengabdi ya sebagai seorang Insya Allah. pencari. Sudah berapa lama kalau dihitung dari sekarang? Kalau diangkatnya sih jadi fundraiser ini baru banget, baru beres Syawal ini. Oh, Syawal, Iya. berarti sebulan ya? Iya, kemarin Ramadan itu masih jadi volunteer. Oh, volunteer. Iya. Mau akan berapa lama? Kalau bisa sih ya selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Iya. Tergantung situasi dan keadaan ya, Iya. bisa berubah-ubah. Ya, jadi rencananya seperti ini, jika saya membawa pasukan saya, murid-murid saya sebagai seorang guru sosial di Hayat School dapat mengikuti itu pembagian dari Bisa. Bisa. Oh iya, untuk sekolah itu kita punya kensleng. Kensleng ini bisa bisa mengajak anak-anak buat membiasakan menyisihkan uangnya, walaupun misalnya dia hari ini punya 1.000, masukin kensleng. Nah, kensleng itu kensleng sedekah, jadi diambil tiap bulan gitu. Nanti di akhir bulan diambil. Nah, untuk yang punya kensleng itu bisa ikut kegiatan gitu. Jadi kensleng itu membantu buat bukan anak aja sih, siapa aja yang mereka tuh gak punya uang banyak tapi mau menyisihkan walaupun sedikit gitu. Ya, jadi di kelas itu bisa kensleng jalan, kegiatannya juga ada ya, ya. gitu. Jadi bukan hanya kenslengnya di store-storekan, tapi kita juga bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Ya. Apakah di sana ada penyaluran buku-buku gratis atau selain dari makanan? Al-Quran. Oh, Al-Quran. Paling ya untuk program Senyum, untuk tahfiz di ini Ulul Albab kalau nggak salah. Di sana mereka Al-Qurannya tuh karena mungkin mereka tuh Masya Allah penghafalnya bagus, Qurannya sering dipakai mungkin ya. Jadi Qurannya itu udah lecek-lecek, udah sobek-sobek, jadi kita bantu penyaluran Al-Qurannya tuh. Ya. Terima kasih Tiara atas waktunya. Sama-sama. Sepertinya matahari akan tenggelam. Mana mataharinya? Itu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.